Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat iman. Jika kita masih bisa menikmati udara segar, kita masih bisa menikmati berbuka puasa, dan hadirnya saya di sini dalam rangka menasihati dalam kebenaran, serta ditonton oleh para sahabat dimanapun kalian berada, itu menandakan bahwasanya Allah masih memberikan kita kesehatan dan keimanan. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka akan kami tambahkan nikmat kepada kalian. Dan apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih. Salam serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan tabi'in yang telah berjuang demi umatnya, membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman penuh cahaya, menuju zaman yang terang benderang. Barakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit perenungan tentang kejadian di akhir-akhir ini di negeri kita, negeri tercinta Indonesia. Berbagai media elektronik, hampir di seluruh media elektronik itu menggambarkan berita yang terkait dengan pelanggaran, terkait dengan kemaksiatan, terkait dengan hal-hal yang sesungguhnya Allah melarangnya dalam kehidupan kita. Sebagai contoh misalnya kasus korupsi, kasus pencucian uang, narkoba merajalela, pelecehan seksual itu di mana-mana terjadi, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kondisi bangsa kita dalam keadaan yang memprihatinkan. Sendi-sendi kehidupan bangsa, kemasyarakatan, sosial ekonomi tengah berada pada situasi yang sangat membahayakan. Mengingat naluriah manusia yang sangat mencintai dunia, maka Rasulullah memperingatkan umat Islam agar menghindari hukum dunia yang terlalu berlebih-lebihan dalam mencintai dunia ini. Dari sini jelaslah bahwasanya apa yang kita miliki, harta dan tahta, merupakan perhiasan dunia yang sangat disukai, namun tidak abadi. Bisa menjadi malapetaka kalau tidak dikelola dengan baik sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia sesungguhnya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sahabat yang kami cintai, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pembuat rencana. Meskipun manusia adalah tempatnya salah dan dosa, namun Allah mengutus orang-orang pilihannya untuk membina umat manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik, yang taat pada Allah beserta aturan-aturannya, sehingga dapat menghindari hasrat duniawi yang membuat perpecahan sesama manusia. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam kenikmatan dunia sehingga lupa memikirkan akhirat? Mengapa idealisme begitu mudah menguap seiring dengan kenikmatan dunia yang diperoleh? Perlu kita sadari
bahwa kemungkinan sebabnya adalah satu hal, yaitu mereka tidak memiliki karakter mulia, karakter yang diajarkan dalam Islam. Manusia yang memiliki karakter mulia dan kuat tidak akan mudah tergoda. Mereka akan konsisten dengan kebenaran dan nilai-nilai luhur yang dipegangnya. Tapi begitulah kenyataannya, bahwa memang manusia tak luput dari kehilafan. Al-insanu mahalul khata'. Jika iman tidak kuat, maka cobaan kenikmatan yang didatangkan oleh Allah akan sulit dihindari oleh manusia. Sahabat yang kami sayangi, sesungguhnya tidak sulit membentuk karakter mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Kisah dalam suatu riwayat berdasarkan sumber kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, imam besar Islam, berdiskusi dengan murid-muridnya dalam suatu majelis. Beliau memberikan sebuah pelajaran berharga kepada murid-muridnya tentang nasihat yang dapat dipedomi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika nasihat ini kita benar-benar resapi, maka insya Allah akan menjadi filter bagi diri kita sendiri untuk tidak mengejar kenikmatan duniawi. Karena sesungguhnya masih ada masa akhirat yang akan menunggu umat manusia sebagai pelabuhan terakhir. Pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Begitulah kira-kira pertanyaan dari Imam Ghazali kepada murid-muridnya. Lantas beberapa murid menjawab secara naluriah bahwa yang paling dekat adalah orang tua, guru, ada juga yang mengatakan sahabat, dan lain sebagainya. Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban itu benar. Namun yang paling dekat dengan kita adalah sesungguhnya kematian. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 dijelaskan, walikulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat manusia mempunyai ajalnya masing-masing. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula dimajukan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah merahasiakan 3 hal mengenai kematian seseorang. Pertama, kapan Allah akan mencabut nyawa seseorang. Yang kedua, di mana tempat Allah mencabut nyawa seseorang. Dan yang ketiga, bagaimana caranya nyawa seseorang itu dicabut. Ketiga hal ini tidak akan pernah kita ketahui. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini, kita seharusnya selalu dilandasi dengan rasa takut akan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita seharusnya takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama, karena kita tidak akan tahu kapan ajal itu akan menjemput kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Begitulah Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya. Serentak muridnya ada yang menjawab Cina, ada yang menjawab bulan, matahari, bintang di langit. Lalu kemudian Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban itu benar, tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan cara apapun, sekalipun kita memiliki kecanggihan teknologi, kita tidak akan bisa berpindah ke masa lalu. Kita tidak akan bisa menarik masa lalu kita. Maka dari itu, apa yang telah diajarkan oleh Islam untuk kita selalu berbuat kebaikan harus selalu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia yang lain. Dalam sebuah hadis dinyatakan, man kana yawmuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa khasirun, wa man kana yawmuhu aswa min amsihi fa huwa mal'unun. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang terlaknat. Hadis ini menganjurkan kepada kita, hadis ini mengajari kita bahwasanya dalam kehidupan kita harus mempunyai peningkatan. Kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Kita tidak boleh berputus asa.
Sesungguhnya hanya kita yang dapat merubah nasib kita sendiri. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dan Allah juga menambahkan dalam firman-Nya, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Sahabat kuliner Febi yang dirahmati oleh Allah, maka sesungguhnya apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian agar kita dapat selalu memperbaiki diri dan bisa mempersiapkan masa depan kita di akhirat. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bi thalathin. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun shalihun yad'u." Jika anak Adam mati, maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Sesungguhnya nasihat Imam Ghazali tentang kematian dan tentang masa lalu ini mempunyai hubungan. Jika kita menginginkan kehidupan akhirat menjadi lebih baik, kita harus mempersiapkannya dengan referensi hadis yang disebutkan tadi. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kesempatan kepada kita dengan rezeki yang diberikan oleh Allah, dengan ilmu yang kita miliki, dengan anak soleh yang selalu kita didik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Maka sesungguhnya kita akan diberikan kemudahan di akhirat jika ini kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini, kata Imam Ghazali? Di antara murid-muridnya ada yang menjawab gunung, lautan, matahari, bulan dan sebagainya. Imam Ghazali menjelaskan bahwa itu semua benar. Namun yang paling besar di dunia adalah hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena nafsu sering menjerumuskan manusia kepada hal-hal yang buruk yang tidak diridhoi Allah. Dalam Quran surat Yusuf ayat 53 dijelaskan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-murid Imam Ghazali menjawabnya secara naluriah, besi dan gajah. Karena besi adalah benda yang paling berat dan gajah adalah hewan yang paling besar. Kemudian Imam Ghazali menjawab, semua itu adalah benar. Namun yang paling berat adalah memegang amanah. Jika manusia tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah dengan baik dan benar, baik berupa harta dan jabatan, maka orang-orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Rasulullah bersabda, "Ayatul munafiqina thalatha. Idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Ada 3 ciri orang-orang munafik. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia khianat. Dan sesungguhnya tempatnya orang-orang munafik adalah fid darki asfali minan nar, di dasarnya api neraka. Kemudian yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Spontan murid-murid Imam Ghazali menjawab kapas, angin, ada yang jawab debu dan daun-daunan. Semua itu benar kata Imam Ghazali. Tetapi yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Kita sering lalai dalam sholat. Kita sering meninggalkan sholat karena urusan duniawi. Padahal kita harus ingat bahwa sholat adalah hal pertama yang ditanyakan oleh Allah di akhirat nanti, di yaumul hisab. Dan sholat adalah kewajiban terpenting di dunia ini. Namun anehnya meski demikian, sholat adalah hal termudah. Kita masih sering melalaikan sholat karena sholat adalah hal termudah yang kita lakukan. Sahabat kuliner Febi yang berbahagia, kita harus paham bahwa sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Maka siapa yang menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka sama yang ia telah menghancurkan agama. As-sholatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jika kita melaksanakan sholat dengan rajin, maka akan membentuk motivasi dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang baik. Dan insya Allah orang yang baik akan menghindari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keenam, apa yang paling tajam di dunia ini? Serentak murid-murid Imam Ghazali menjawab pedang. Jawabannya tidak salah kata Imam Ghazali. Tetapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah manusia selalu menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Karena dengan lidah manusia kerap kali perasaan orang lain, bahkan kerabat dekat sekalipun, merasa hatinya terlukai. Sebagaimana pepatah mengatakan, kalau pedang melukai tubuh ada harapan akan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Rasulullah juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Sahabat kuliner Febi yang dirahmati oleh Allah, jika 6 nasihat Imam Ghazali ini dapat kita ilhami, dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sesungguhnya akhlak mulia adalah sebuah keniscayaan yang akan mengiringi kehidupan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Pantun sedikit. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita dapat berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.